Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan membawakan materi tentang migrain dengan Salsa Putri Nabila dengan NIM 190103040438 dan saya sendiri yaitu Ferawati 190103040193. Yang pertama yaitu migrain didefinisikan sebagai gangguan periodik yang ditandai oleh nyeri kepala unilateral, kadang bilateral, yang dapat disertai dengan muntah dan gangguan visual. Migrain merupakan nyeri kepala berulang dengan manifestasi serangan selama 4-72 jam. Karakteristik nyeri kepala unilateral berdenyut, intensitas sedang atau berat, bertambah berat dengan aktivitas fisik yang rutin, dan diikuti dengan mual dan atau fotofobia, sensitif terhadap cahaya, dan fonofobia, sensitif terhadap suara. Secara umum, migrain dibagi menjadi dua, yaitu migrain dengan aura dan migrain tanpa aura. Migrain dengan aura disebut juga sebagai migrain klasik. Diawali dengan adanya gangguan pada fungsi saraf, terutama visual, kemudian diikuti oleh nyeri kepala unilateral, mual, dan kadang muntah, yang terjadi berurutan serta manifestasi nyeri kepala biasanya tidak lebih dari 60 menit, yaitu sekitar 5-20 menit. Sedangkan migrain tanpa aura disebut juga sebagai migrain umum. Sakit kepalanya hampir sama dengan migrain dengan aura. Nyerinya pada salah satu bagian sisi kepala dan bersifat pulsatil, dengan disertai mual, fotofobia, dan fonofobia. Nyeri kepala berlangsung selama 4-72 jam. Migrain lebih sering diderita oleh wanita dibandingkan pria. Menurut hasil penelitian WHO, dari total populasi manusia berusia 18-65 tahun yang melaporkan pernah menderita sakit kepala, sekitar 30%-nya diantaranya adalah penderita migrain. Pada penderita migrain, serangan sakit kepala sebelah umumnya muncul pertama kali pada masa pubertas atau migrain pada anak. Serangan migrain akan lebih terasa berat bila muncul di usia 35-45 tahun. Berbagai faktor dapat menyebabkan migrain, baik genetik maupun lingkungan. Penanganan untuk penyakit ini adalah melalui kombinasi perawatan mandiri, obat, serta perubahan gaya hidup. Penyebab migrain. Terdapat berbagai macam hipotesis migrain. Di antaranya ada hipotesis neurovaskular, menyatakan bahwa migrain adalah kepekaan sistem trigeminal vaskular yang diturunkan. Mekanisme utama yang mendasari seseorang mengalami migrain bisa meliputi teori biologis, psikologis, dan psikofisiologis. Pengobatan migrain. Pengobatan migrain dilakukan berdasarkan penyebab dari masing-masing orang. Sebaliknya, segera melakukan pemeriksaan kepada dokter untuk penanganan yang tepat. Umumnya, terapi serangan akut untuk migrain juga bisa diberikan agar penderita migrain bisa merasakan lebih nyaman dan mengurangi rasa sakit yang terjadi akibat migrain. Gejala migrain. Terdapat 4 tahapan pada gejala migrain yang harus diketahui, yaitu: yang pertama, fase prodromal. Lelah, nyeri otot leher, gangguan kognitif, ansietas, serta iritabilitas 48 jam sebelum migrain. Yang kedua, fase aura. Gejala neurologis vokal dapat berupa visual, bicara tidak jelas, pusing, berputar, dan sebagainya. Yang ketiga, fase nyeri kepala. Dapat dirasakan unilateral di frontal sampai temporal. Yang keempat, fase resolusi. Setelah 6-12
24 jam. Pengobatan migrain. Pengobatan migrain dilakukan berdasarkan penyebab dari masing-masing orang. Sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kepada dokter untuk penanganan yang tepat. Umumnya terapi serangan akut untuk migrain juga bisa diberikan. Pencegahan migrain. Hindari faktor-faktor yang bersifat multifaktoral antara lain. Yang pertama, faktor hormonal. Yang kedua, diet. Seperti menjauhi alkohol, daging yang mengandung nitrat, monosodium glutamat, aspartum, coklat, keju yang sudah lama atau basi, tidak makan dan minum yang mengandung kafein. Yang ketiga, psikologis. Seperti stres, kondisi setelah stres atau liburan akhir minggu, cemas, takut, dan depresi. Yang keempat, lingkungan fisik. Seperti cahaya menyilaukan, cahaya terang, stimulasi visual, dan sinar berpendar. Terima kasih.